yang ada pertanyaan tentang bagaimana caranya kita mencari guru. Itu dibahas insya Allah agak panjang lebar oleh Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitab beliau yang judulnya Adabul Alimi wal Muta'allimi. Mungkin sudah pernah ada yang mendengar, bahkan mungkin sudah ada yang pernah mengkaji kitab ini. Ini adalah kitab yang sebetulnya sangat penting untuk dipahami oleh umat Islam. Dan kitab ini kitab yang cukup lengkap dan komprehensif terkait dengan ilmu, orang mencari ilmu, dan para guru, para ulama. Nah, ini bahkan lebih lengkap dari kitab Ta'limul Muta'allim yang banyak dibahas di pondok-pondok. Kalau di kitab Ta'limul Muta'allim itu lebih banyak dibahas tentang ilmu, kemuliaannya, dan adab orang yang mencari ilmu. Tapi kalau di dalam kitab ini, kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari ini dibahas tentang lebih luas dari itu. Bukan hanya tentang ilmu, keutamaan ilmu, tata cara mencari ilmu, adab orang yang mencari ilmu, adab murid, tapi juga dibahas tentang adab guru kepada muridnya. Jadi yang perlu punya adab itu bukan hanya murid kepada gurunya, tapi guru kepada muridnya juga ada adabnya. Kemudian tentang seseorang kepada ilmu itu ada adabnya. Kemudian tanggung jawab orang yang punya ilmu itu juga ada. Jadi tidak kemudian cari ilmu jadi mulia kemudian lepas tangan gitu, enggak begitu ya. Semuanya itu ada. Ini pembahasan panjang lebar, ada sekitar 109 halaman. Tapi pada kesempatan ini kita hanya akan bahas tentang bab yang ke-1 dan bab yang keterangan dari bab yang ke-1, karena itu yang penting betulnya. Bab yang pertama ini adalah tentang Al-Babul Awwal fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi, yaitu bab tentang keutamaan ilmu, ulama, dan keutamaan mencari dan mengajarkan ilmu. Nah, terus ini yang ada catatan yang penting, yaitu faslun jami'u ma dzukira min fadlil ilmi wa ahlihi innama huwa fi haqqil ulama'i al-amilina bi ilmihim. Jadi bab yang pertama yang tadi saya sebutkan itu ada catatannya. Segala kemuliaan yang ada pada ilmu dan pemiliknya itu hanya ada pada orang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Jadi meskipun orang itu punya ilmu yang tinggi, dia mulia mestinya, tapi karena dia tidak mengamalkan ilmunya, nah seluruh kemuliaan yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya itu tidak akan ada maknanya ketika orang itu tidak mengamalkan ilmunya. Yang pertama tentang, kita bahas yang pertama, mungkin singkat karena ini kalau dibahas semuanya tentu sangat panjang lebar ya. Kita bahas dengan singkat. Yang pertama tentang fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Jadi pasal menjelaskan tentang keutamaan ilmu, ulama, keutamaan belajar dan mengajarkan ilmu. Qala Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu, Allah mengangkat orang-orang yang beriman minkum dari kalian, maksudnya mengangkat derajatnya. Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang memiliki ilmu darajatin, beberapa derajat. Jadi memang orang yang berilmu itu ilmu apapun itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan penjelasan dari Ibnu Abbas, ini berarti hadis marfu', hadis mauquf. Hadis itu kalau dari sisi
tempat akhirnya, sandarannya itu ada 3. Ada yang namanya hadis marfu. Kalau hadis marfu itu sampai kepada Rasul. Kayak qala Rasul, jadi Rasul berkata, aku melihat Rasul melakukan ini, kami dulu pernah melakukan ini di masa Rasul, itu namanya hadis marfu. Ada yang kedua itu hadis mauquf. Kalau hadis mauquf itu hadis tapi yang berbicara itu sahabat Nabi. Apakah sahabat Nabi itu ketika berbicara sepengetahuan Nabi? Yang kita tidak tahu. Nah, itu namanya hadis mauquf. Nah, kalau yang lebih bawah lagi namanya hadis maqtu'. Nah, itu hadis yang berbicara adalah generasi tabi'in. Nah, itu. Niqala Ibnu Abbas berkata, ini berarti hadis mauquf. Darajatul ulama'i fauqal mu'minina bisab'i mi'ati darajatin. Ma bainat darajataini khamsu mi'ati amin. Derajat ulama fauqal mu'minina di atas orang-orang yang beriman atau dibanding orang-orang yang beriman. Maksudnya orang ulama dan orang beriman tapi enggak ulama. Itu perbedaan derajatnya itu bisab'i mi'ati darajatin. Itu selisihnya itu 700 derajat. Ma bainat darajata ini, padahal setiap 2 derajat khamsu mi'ati amin itu butuh perjalanan 500 tahun. Itu menggambarkan perbedaan antara orang mukmin yang beriman dengan orang mukmin yang tidak beriman. Sehingga memang kita ini didorong oleh Allah untuk selalu mencari ilmu. Sehingga kita itu betul-betul juga mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang ilmu dan keutamaannya. Semisal firman Allah Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsyallaha. Innama itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah lil hasri, untuk membatasi. Jadi innama yakhsyallaha, hanyalah orang yang takut kepada Allah, min ibadi, dari hamba-hambanya Allah. Siapa yang hanyalah takut kepada Allah? Al-ulama, itu adalah ulama. Jadi yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Berarti kalau enggak ulama, itu enggak akan takut kepada Allah. Kenapa? Karena enggak ngerti. Kenapa? Karena Allah itu tidak bisa dilihat dengan mata. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan. Sehingga bagi orang yang tidak ngerti itu abstrak. Sehingga orang yang nggak ngerti ya seperti kepada sesuatu yang tidak ada. Tapi bagi ulama yang tahu keagungan Allah, yang tahu siapa Allah, maka tidak ada yang ditakuti di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin agak abstrak deh, mungkin gambaran saya seperti ini. Kebetulan saya itu di bidang fisika radiasi. Jenengan tahu radiasi enggak? Enggak tahu ya. Memang radiasi itu tidak kelihatan. Nah, radiasi itu yang radiasi dosis tinggi itu ya bisa bermanfaat juga bisa mudarat. Makanya untuk bisa memanfaatkan kita itu butuh yang namanya ilmu. Ada satu radiasi yang mungkin ukurannya kecil segini. Nah, ini yang dipakai misalnya di bidang radioterapi itu, ada namanya itu kobalt 60. Nah, itu kalau kena sel tubuh kita dengan dosis yang sangat tinggi sampai dalam waktu beberapa menit bisa menghasilkan dosis sampai lebih dari 1 gray. Nah, itu levelnya itu bisa membunuh sel. Bahkan kalau kita itu di situ beberapa menit, bahkan kalau kita kena itu bisa mati. Makanya di radioterapi itu biasanya dindingnya aja dibuat tebalnya itu sampai 1 meter lebih
ton ya. Kalau kita ke rumah sakit yang ada radioterapinya itu. Tapi radiasi itu nggak kelihatan. Ya kalau seandainya orang yang tidak tahu, ya deket-deket dengan radiasi itu ya merasa nggak ada masalah. Merasa nggak ada masalah. Kenapa? Karena tidak tahu. Tapi bagi orang yang tahu, disuruh di situ 15 menit, dibayar 2 miliar aja nggak mau. Nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena tahu gitu. Kenapa ada orang tadi mau? Karena tidak tahu. Jadi memang orang yang tahu dengan tidak tahu itu berbeda. Maka keagungan Allah, kebesaran Allah itu hanya diketahui oleh orang-orang yang punya ilmu, oleh ulama. Gitu. Kalau enggak ya enggak tahu. Makanya ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah. Makanya kalau ada ulama kok tidak takut kepada Allah, sebetulnya dia itu enggak ulama. Meskipun dia dapat gelar ulama dari masyarakat. Tapi dia enggak ulama. Meskipun ada orang, dia itu dianggap orang awam oleh orang yang lain. Tapi dia tahu keagungan Allah, akhirnya dia itu takut kepada Allah, dia mendekat kepada Allah. Nah, dialah ulama yang sebenarnya. Jadi ulama itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama itu jamak nggih. Kalau mufradnya itu ya alim. Alim jamaknya ulama ya. Maka kalau kita di Jawa itu kadang-kadang sering keliru ya. Wah, dia seorang ulama gitu ya. Seorang kok ulama, seorang itu ya seorang yang alim, bukan seorang ulama ya. Ulama itu jamak. Tapi ya enggak apa-apa, yang kita memang orang bahasa Jawa. Ya enggak masalah. Oke. Kemudian banyak sekali hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang keutamaan ulama, keutamaan ilmu, banyak sekali nggih. Misalnya Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Man, siapa orangnya, yuridillahu, yang Allah menginginkan khairan, kebaikan baginya, yufaqihu, maka Allah akan jadikan dia faqih. Akan Allah jadikan dia faham fiddini, dalam urusan agama. Itu adalah ciri-ciri orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita itu ada di sini. Kita tuh jadi aktivis masjid. Kita suka ngaji di masjid, itu alhamdulillah. Kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama dalam makna yang sebenarnya tadi, Rasul bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warathatul anbiya. Wa hasbuka hadhihi darajah majdan wa fakhran wa bihadhihi radbah syarafan wa dzakaran. Wa idza kana la radbata fawqan nubuwah fala syarafa fawqa syarafatil warathah litil karradbah. Al ulama'u warathatul anbiya. Jadi ulama adalah pewaris para nabi. Jadi ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa hasbuka hadhid darajah masdan wa fakhran. Dan cukup bagimu bihadhid darajah, dengan derajat ini, masdan keagungan, wa fakhran dan kebanggaan. Jadi tidak ada derajat yang lebih tinggi dibanding derajat kenabian. Nah, maka ketika orang itu mewarisi para nabi, maka tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi kecuali mewarisi derajat para nabi. Kan begini ya. Jadi ulama itu pewaris nabi. Padahal nabi itu derajat yang paling tinggi. Jadi orang yang mewarisinya juga dia mendapatkan derajat yang tinggi, baik di sisi Allah ataupun di sisi
manusia. Tidak ada yang lebih tinggi memang. Karena dia mewarisi ilmu yang paling tinggi. Yaitu apa? Karena dengan kita itu punya ilmu, mewarisi ilmunya para nabi, kita tahu hidup ini apa, hidup ini mau kemana, hidup ini dari mana, dan hidup ini harus bagaimana. Nah, orang kalau tahu hidup ini harus bagaimana, maka dia akhirnya mampu menyikapi hidup ini dengan yang sebenarnya. Makanya saya itu kadang-kadang itu ya kalau lihat orang-orang itu kasihan. Waktu saya di Jepang, waktu saya kadang-kadang itu bareng dengan para profesor dari luar negeri, itu kasihan saya kalau lihat itu. Kalau zaman jenengan itu saya itu kalau kumpul jenengan itu seneng saya itu ya. Kalau sama mereka itu kasihan. Loh, kenapa kasihan? Mereka kan profesor yang hebat-hebat. Iya kasihan. Dia ilmunya tinggi tentang sesuatu hal. Ya mungkin juga dia dianggap orang yang mulia oleh komunitasnya. Tapi dia tidak tahu hidup itu harus bagaimana. Akhirnya apa? Akhirnya mereka itu pasti akan mati, tapi nggak pernah menyiapkan untuk sesuatu setelah kematiannya. Kan kasihan. Gini apa betul? Nah beda kalau jenengan. Jenengan mungkin ya orang biasa. Ya mungkin di mata orang lain ya dianggap biasa saja. Gitu apa betul? Tapi alhamdulillah jenengan ini tahu hidup ini apa. Hidup ini harus bagaimana. Kan luar biasa nih. Dengan kesederhanaannya jenengan, yang mungkin juga dengan segala macam kekurangan, tapi jenengan tahu untuk apa hidup ini dan tahu hidup ini harus bagaimana. Maka beruntunglah orang-orang yang dipilih Allah seperti itu, meskipun dengan penuh kesederhanaan, penuh dengan kekurangan. Jadi balik lagi, jadi karena para ulama itu mewarisi ilmunya Nabi, sementara tidak ada derajat yang lebih tinggi dari Nabi, ya maka orang yang mewarisi ini derajatnya juga menjadi ikut tinggi. Dan masih banyak sekali hadis yang lain. Misalnya Rasul bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu tariqan min turuqil jannah. Salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Siapa orangnya yang berjalan di jalan mencari ilmu, sungguh dia berada di jalannya Allah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena untuk masuk surga itu butuh ilmu. Ya jangankan masuk surga, kemanapun itu juga butuh ilmu. Apalagi ke surga yang tidak kelihatan oleh mata. Jenengan mau kemana gitu, misalnya mau ke Jakarta, itu butuh ilmu. Kalau nggak tahu ilmu ya nggak sampai Jakarta. Gitu betul. Ya. Kalau udah pernah, nah itu lebih bagus. Experience itu the best teacher ya, guru terbaik. Nah kalau belum pernah ke Jakarta gimana? Dapat ilmunya dari mana? Ya mungkin dari peta, dari Google Map. Nah, itu juga memberikan ilmu yang praktis kepada kita jalan menuju Jakarta. Nah, kalau Google Map jalan menuju surga, ya Al-Quran itu, ya, Google Map-nya Al-Quran. Makanya kalau orang nggak bawa Quran, itu sama aja nggak bawa Google Map itu ya. Bingung dia itu. Karena apa? Karena di dunia ini tuh banyak persimpangan jalan. Banyak pilihan. Tapi sayangnya yang tampak enak itu belum tentu benar gitu loh. Yang tampak kepenak itu belum tentu benar. Masalahnya di situ. Nah, kalau kita nggak pakai map, nggak pakai peta kan salah. Nah, padahal jam kita itu jam mundur ya. Gitu betul. Kita tuh punya jam mundur. Ya. Maksudnya setiap saat waktu kita di dunia ini berkurang. Jadi kita ngalamun ya waktunya berkurang, kita berlari ya waktunya berkurang. Dan pada titiknya nanti kita menghadap Allah.
Makanya ketika kita tuh menghadap Allah, ternyata kita belum mempersiapkan diri, maka kita adalah serugi-ruginya manusia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum. Jadi kemuliaan orang yang berilmu dengan orang beribadah tapi tidak punya ilmu, kafadli itu seperti keutamaanku Nabi, ala adnakum dibanding kalian yang paling hina. Nah itu perbandingan antara orang yang punya ilmu dengan orang yang beribadah tapi tidak punya ilmu. Maka penting sekali ya. Maka ngaji itu penting, memang harus disembatkan ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi mencari ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah. Mencari ilmu itu bukan kewajibannya sarjana, bukan kewajibannya kiai, tapi kewajiban setiap muslim dan muslimah. Tapi memang ilmu itu nanti kalau dipilah ada dua ya. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain itu apa? Fardu ain itu adalah ilmu yang membuat hidup kita itu benar. Dan kita karena kita mengamalkan itu fardu ain. Misalnya begini, jenengan ini kan sholat. Nah sholat itu kan harus benar. Gini Pak Badan. Nah berarti ilmu tentang sholat sehingga sholat jenengan benar itu fardu ain. Saya ini sarjana teknik kok Pak, masa saya belajar tentang sholat? Iya, itu gak peduli mau sarjana teknik, mau sarjana agama, mau lulusan Arab atau manapun sama. Karena kita itu sama-sama sholat dan sholat kita harus benar. Maka mencari ilmu tentang sholat sehingga benar itu fardu ain. Tapi lebih dari itu urusan tentang perbandingan mazhab, nah itu sudah fardu kifayah. Jenengan kan bisnis. Nah berarti ilmu tentang bisnis sehingga bisnisnya jenengan sesuai syariah itu fardu ain bagi jenengan. Saya ini bukan sarjana agama loh, iya. Tapi ketika jenengan bisnis belajar tentang ilmu bisnis itu fardu ain. Kalau enggak jenengan enggak tahu, tiba-tiba terjerat keharaman, terjerat riba. Kenapa? Gara-gara enggak tahu kadang-kadang itu. Jenengan kan juga nikah kan, punya istri kan. Nah berarti ilmu tentang pernikahan sehingga pernikahan kita itu sesuai dengan syariah itu juga fardu ain. Itu kalau dalam kitab Ta'limul Muta'allim dinamakan dengan ilmul hal. Itu ilmu yang dibutuhkan dalam hidup kita. Itu fardu ain. Lebih dari itu fardu kifayah. Ya, kalau sudah masuk ke perbandingan mazhab, apalagi ilmu-ilmu teknik kayak ada fisika, ada kimia, itu semuanya adalah fardu kifayah. Selama ada umat Islam yang mengerjakan dan sudah mencukupi, maka kita tidak ada keharusan untuk belajar itu. Kemudian Rasul melanjutkan wa talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hattal hut fil bahri. Dan orang yang mencari ilmu yastaghfiru lahu memintakan ampunan kepadanya kullu syai'in segala sesuatu. Sampai hattal hut fil bahri, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Padahal kita nggak tahu ya ikan jumlahnya berapa ya. Nggak tahu kita. Nah semua itu memintakan ampunan kepada Allah kepada orang yang mencari ilmu. Maka sebetulnya orang kalau tahu itu luar biasa ya. Nah, kalau tahu, kalau nggak tahu ya kelihatan biasa-biasa saja. Kalau tahu luar biasa. Bahkan Rasul bersabda, man ghoda li talabil ilmi. Man ghoda, siapa orangnya yang pagi-pagi pergi li talabil ilmi untuk mencari ilmu. Ya kayak kita ini insyaallah. Salat alaihil malaika, maka malaikat itu membacakan sholawat.
wa burikalahu, dan memintakan berkah kepadanya fi ma'isyatihi, dalam kehidupannya. Jadi malaikat itu mendoakan kita agar kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kerja dapat berkah, keluarga kita diberkahi, harta kita diberkahi. Itu orang-orang yang ketika dia pagi-pagi niat mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala sallallahu alaihi wasallam, man ghada, siapa orangnya yang pagi hari keluar rumah, ilal masjidi, menuju ke masjid, la yuridu, dan dia tidak menginginkan, illa ayyata'allama khairan, kecuali ingin belajar tentang kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan, kana lahu, maka baginya ka'ajri hajjin tamin, seperti dapat pahalanya orang yang haji dengan sempurna. Ya, kalau kita haji saat ini udah harganya mahal, nunggunya lama. Lanjut dengan kalau pagi-pagi keluar rumah niat mencari ilmu di masjid. Kenapa? Karena memang ilmu itu adanya di masjid. Itu seperti dapat pahala orang yang haji dengan sempurna. Jadi kalau jenengan tiap hari datang di Masjid At-Taufik selama setahun, itu seperti jangan haji 360 kali. Ya, ini Pak Haji Kuadrat. Meskipun belum pernah lihat Ka'bah, ya. Tapi haji yang ke sana ya tetap wajib bagi yang mampu. Tapi pahalanya itu seperti itu. Dan lain-lain. Ada banyak sekali hadis yang lain. Rasul bersabda, idza ra'aitum riyadul jannah farta'u. Idza ra'aitum, jika kalian melihat riyadul jannah, taman surga, farta'u, maka kesanalah. Rasul mengatakan kepada para sahabat, jadi kalau kamu lihat taman surga, ikutlah, kesanalah. Kemudian faqila ya Rasulullah, kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah. Nah, taman surga itu apa wahai Rasul? Qala halaquz zikir. Jadi taman surga itu adalah halaqah zikir, tempat di situ ada zikir. Apa itu zikir? Qala Ata'un, jadi Syekh Ata' mengatakan yang dimaksud dengan halaqah zikir itu bukan sekedar di situ menyebut kata Allah, 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 atau yang di situ disebut subhanallah. Tapi majalisul halali wal harami. Halaqah zikir itu adalah tempat di mana dibahas tentang halal dan haram. Itulah majelis zikir, ya. Sehingga kita jadi tahu, oh ini halal, oh ini haram, gitu. Itu majelis zikir. Dan itulah taman surga. Dan Rasul mengatakan kalau kita lihat seperti itu, nah kita itu diperintahkan untuk gabung di sana. Ini ada hadis yang juga sangat terkenal ya di era sekarang. Qala sallallahu alaihi wasallam, ughdu aliman. Jadilah kalian aliman, orang yang alim, orang yang punya ilmu. Jadi belajar itu wajib. Tapi dapat ilmu, nah itu urusan yang lain. Yang penting belajarnya. Au muta'alliman, atau kalau tidak bisa jadi orang alim, ya jadi orang yang belajar. Kenapa? Orang belajar itu enak. Kalaupun kita salah, kita punya dosa, tapi kalau kita belajar itu ada alasan di hadapan Allah. Loh, kamu kok berbuat salah? Ya Allah, saya belum tahu. Loh, kenapa kamu gak mencari ilmu? Saya udah belajar. Udah belajar tapi belum nyampe gitu. Makanya belum tahu ya. Ya itu diampuni oleh Allah. Beda kalau orang gak tahu, salah. Loh, kamu kok gak tahu? Kok gak melakukan kesalahan? Saya gak tahu ya Allah. Kamu belajar gak? Enggak. Ya belajar salah kita itu gak akan diampuni oleh Allah. Makanya mahasiswa atau siswa itu gak ada salahnya. Kabeh iki bener. Ya wajar dia durung iso wong isih
bisa sinau, bisa belajar gitu. Maka kalaupun salah itu dimaafkan. Jadi salahnya orang yang mencari ilmu itu bisa dia maafkan, disalahkan. Kenapa? Maklum, wajar. Karena masih proses mencari ilmu. Tapi nak wis orang mencari ilmu, dianggap wis iso. Lah kok salah? Seneni gitu ya. Nak isih belajar kok salah? Ya dimaklumi. Wong isih sinau, isih belajar gitu. Makanya kalau jenengan nggak mau dipersalahkan, belajar terus. Nah, orang yang belajar itu nggak ada salahnya gitu. Karena dia masih proses belajar gitu. Kalau salah ya wajar. Nah, jenenge isih belajar gitu. Nah, makanya ini salah satu alasan kita itu kalaupun salah minta dimaafkan itu ya belajar itu gitu. Makanya uhdu aliman au muta'alliman au mustaq. Kalau di kalangan ulama itu yang namanya belajar itu kalau bisa ya pegang kitab ya. Makanya di pesantren itu memang orang belum dianggap belajar kalau dia itu belum belajar dengan melihat kitab itu. Nah, makanya kalau bisa juga pegang kitab. Kalau bisa itu level yang kedua. Tapi yang ketiga au mustami'an. Ya, ini kalau mustami'an itu ya belajar tapi belajar yang agak santai gitu ya. Yaitu atau menjadi orang yang mendengarkan. Ya, kalau mendengarkan aja nggak bisa, au muhibban ya minimal itu jadi orang yang suka, seneng. Aku janjinya ya pengen ngaji, tapi sayangnya kurang ada waktu ya. Paling nggak jadi orang yang seneng. Wala takun al khamisah fatahlik, jangan jadi orang yang kelima. Ya, jadilah orang yang berilmu atau mencari ilmu atau mendengarkan ilmu atau mencintai ilmu. Jangan jadi yang kelima. Wes ora ngaji, ora seneng, malah musuhi wong sing ngaji. Wong ngaji dipermasalahke gitu ya. Ana speaker atau banter dikomentari itu. Esok-esok wes geger. Ya banyak yang begitu ya. Nah, itu jangan sampai jadi yang kelima ini. Jadi waqala sallallahu alaihi wasallam yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama wa damush syuhada. Yuzanu ditimbang yaumal qiyamati di hari kiamat midadul ulama, penanya para ulama. Jadi nanti di akhirat itu orang-orang yang nulis kitab dengan niatnya karena Allah, ingin menyebarluaskan ilmunya Allah. Nanti di akhir ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa damush syuhada, dan juga darahnya para syuhada. Itu ya. Memang dia sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma'ubidallah bi syai'in afdhala min fiqhin fid din. Ma'ubida Allah, tidak disembah Allah bisyai'in, dengan sesuatu afdolu yang lebih utama min fiqhin fiddin, dibanding kefahaman dalam agama. Jadi ibadah yang paling mulia di sisi Allah itu adalah dengan min fiqhin fiddin, kepahaman terhadap agama. Itulah ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala faqihun wahidun, seorang fakih cuma satu, asyaddu ala syaitan, itu lebih dibenci oleh setan min alfi abidin, dibanding 1000 orang yang ahli ibadah. Itu lebih ditakuti oleh setan dibanding 1000 orang yang ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Sehingga memang banyak sekali dan masih ada ratusan hadis yang lain yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu, pemiliknya banyak sekali. Nah, tapi kemudian ini banyak sekali, mungkin saya nggak akan sampaikan satu persatu. Tapi nanti di akhir, nah ini yang menarik dari kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari ini sehingga komplit. Beliau mengatakan jami'u ma dzukira min fadlil ilmi wa ahlihi innama huwa
fi haqqil ulama'i al-amilina bi ilmihim. Jadi semua kemuliaan yang disebutkan tadi, kemuliaan ilmu, kemuliaan orang yang berilmu, innama huwa fi haqqil ulama al-amilin. Semua itu dimiliki oleh para ulama yang mengamalkan ilmunya, yang niatnya semata-mata mengharap ridho Allah. Tapi nak ulama tidak mengamalkan ilmunya, dia mencari ilmunya bukan untuk mengharap ridho Allah, ya dia menjadi orang yang justru paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La man qasada bihi aghradan dunyawiyatan, bukan orang yang mencari ilmu karena ingin duniawi, min jahin berupa pangkat. Kenapa? Karena orang punya ilmu itu gampang dapat pangkat memang ya. Coba kalau misalnya ada calon pejabat itu, yang dicari siapa biasanya? Orang yang punya ilmu. Gitu. Orang punya ilmu itu juga tantangannya atau ujiannya juga besar. Ya, min jahin berupa pangkat. Au malin, dia mencari ilmu karena ingin dapat uang, cari uang yang banyak, dapat amplop yang tebal, yang warnanya coklat misalnya ya. Au mukasiratun fil adba, atau dia ingin punya pengikut yang banyak. Ya kalau dia hanya ingin punya pengikut yang banyak, apa yang didapat? Ya pengikut yang banyak. Tapi di hadapan Allah dia tidak dapat apa-apa. Wat talamith, dan banyak murid. Ya, kalau orang sekedar ingin dapat murid ya dapatnya murid itu, tapi dia nggak dapat apa-apa di sisi Allah. Dan kadang-kadang ya banyaknya pengikut, banyaknya murid itu adalah bagian dari godaan setan. Makanya ada sebagian ulama itu kadang-kadang ada yang memang nggak mau muridnya banyak. Jadi pondoknya aja kadang-kadang dibatasi, maksimal hanya 20 orang. Lebih dari itu dia nggak mau. Tapi 20 orang ini dididik sebenar-benarnya untuk menjadi motor penggerak yang untuk mendakwakan Islam. Ya, barangkali itu pengantar yang bisa saya sampaikan. Waktunya udah habis nggih. Mungkin nanti diskusinya lain kali aja nggih. Ini sudah jam 6 ini nggih. Mungkin pekan pertemuan berikutnya. Oke, mungkin satu lagi. Satu nggak apa-apa, 2 menit. Oh masih 10 menit nggih. Saya 10 menit nggih. Monggo 10 menit lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sering mendengar ilmu yang bermanfaat. Semoga ilmunya barokah, gitu nggih Ustaz nggih. Okay. Yang kita temui di tengah-tengah masyarakat, sebagai contoh di masjid di sekitar lingkungan perumahan kami, pada waktu dulu awal berdiri, bisa di dalam masjid itu bisa rukun, bisa jamaah dengan baik, tapi dengan beberapa jamaah yang mencari ilmu ke tempat kiai atau ke tempat ustadz, dengan dia bertambah ilmu malah justru menyalahkan jamaah lain yang tidak mencari ilmu dari ustadz itu. Ya, ibaratnya coro kasarannya itu membid'ahkan. Nah seperti itu Ustadz. Jadi mungkin itu perlu diberikan penjelasan Ustadz, bagaimana istilahnya ilmu yang bermanfaat, semoga ilmunya barokah. Tapi kenyataan di masyarakat dulu itu waktu dia tuh belum ngaji keluar, tidak pernah dia tuh menyalahkan orang, tidak pernah gini. Tapi begitu dia ngaji ke sana, loh kok jadi beda. Nah itu dalam lingkup masyarakat di sekitar kita. Dalam lingkup di pedesaan, seorang anak sebelum dia tuh pergi keluar kota, sama ibunya sama bapaknya tuh cukup menghargai, menghormati. Begitu dia pergi keluar kota dan dia mengaji ke sesuatu orang yang ahli, begitu pulang itu mengkafirkan bapaknya, mengkafirkan ibunya, menerakakan. Itu gimana Ustadz? Mohon untuk diberikan
penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup nggih? Satu aja nggih. Nggih, jadi mencari ilmu itu penting. Itu harus nggih. Nah, dan ilmu itu memang sangat luas dan guru itu juga penting. Dan guru itu memang ya beda-beda nggih. Dan maka corak orang itu memang tergantung dari gurunya memang ya. Jadi kalau orang itu belajar ke si A, ya memang orang itu coraknya akan mirip dengan si A. Kalau orang itu belajar ke si B, coraknya akan seperti B gitu. Kalau orang itu belajarnya kepada si C, coraknya akan seperti C. Dan itu wajar. Karena memang orang itu memahami sesuatu itu berdasarkan informasi yang masuk kepadanya, termasuk yang masuk kepada dia. Makanya orang-orang yang belajar kepada orang ateis, dia juga akan jadi ateis umumnya meskipun enggak selalu ya, akan jadi ateis. Orang-orang yang belajar kepada orang liberal, dia juga akan jadi orang yang liberal umumnya, meskipun juga ada satu dua yang tidak. Orang yang belajar kepada ahli hadis, dia akan menjadi orang seperti ahli hadis. Seperti ya bisa jadi di ahli hadis, bisa jadi dia masih belum sampai kepada ahlinya, tapi dia mirip dengan itu. Orang yang belajar fisika, ya dia akan jadi fisikawan atau mirip dengan fisikawan. Orang kalau belajar ekonomi, dia akan mirip seperti ekonom atau menjadi ekonom. Jadi memang orang itu akan menjadi sesuatu seperti apa yang dipelajari. Nah, kebetulan kalau kita belajar kepada orang yang sebetulnya ilmunya sempit, tapi kita juga akan jadi orang yang seperti itu juga gitu. Maka setelah Nabi, memang setiap orang memahami agama, dalam ilmu agama itu kan cara mereka memahami kan juga sudah mulai beda-beda ya. Maka nanti seperti yang saya jelaskan dulu itu, ada ulama yang menekuni hadis, jadi ahli hadis. Setiap orang yang menekuni ilmu sufi, dia jadi ahli sufi. Orang yang menekuni ilmu fikih, dia jadi ahli fikih. Dan setiap ilmu, selain ada urusan teknis, itu ada filosofinya. Jadi selain urusan teknis, setiap ilmu itu ada filosofinya. Ya. Nah, kadang-kadang kita itu dapat ilmu tapi tidak dapat filosofinya, dapat teknisnya tapi enggak dapat filosofinya. Contoh begini. Ketika kita belajar hadis, itu ada filosofinya. Jadi kenapa para ulama hadis itu sering mengatakan ala inna kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Jadi kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Kenapa setiap ulama hadis itu selalu membaca itu ketika beliau mengawali pengajian? Karena ketika beliau belajar ilmu hadis, pada waktu itu ilmu hadis itu tercampur antara hadisnya Nabi dengan hadis-hadis palsu yang dibuat oleh orang-orang untuk kepentingan tertentu. Maka dia ingin mengingatkan kepada orang-orang yang membuat hadis palsu bahwa hadis palsu itu adalah tindakan bid'ah dan itu adalah sesuatu yang sesat dan mengantarkan kepada neraka. Sekaligus ahli hadis ini ingin mengingatkan kepada dirinya, dia harus hati-hati dengan urusan hadis ini. Jangan sampai dia juga membuat hadis palsu atau menyebarkan hadis palsu. Makanya setiap ulama ahli hadis, dia itu selalu mengatakan itu dalam rangka itu sebetulnya. Untuk hati-hati. Kemudian ulama hadis itu memang dia mau tidak mau itu belajar tentang al-jarh wa ta'dil.
belajar tentang baik dan buruknya para perawi. Karena ingin menilai hadis ini itu hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan atau yang lain, dinilai. Oh, kalau orang ini itu pernah berbohong, berarti dia hadisnya itu dhaif. Jangan terlalu dipercaya. Nah, dari mana kita tahu ini hadisnya dhaif? Kalau kita nggak tahu perawinya. Bagaimana kita tahu dia pernah berbohong kalau kita tidak membahas kebohongannya? Makanya ilmu hadis itu ilmu keras. Maksud saya itu dia bicara tentang jeleknya orang. Tapi niatnya karena Allah, yaitu ingin memurnikan hadisnya Nabi. Makanya para ahli hadis itu menyadari, wah ini ilmu keras ini. Ini kalau nggak dibarengi dengan menata hati, bisa jadi saya nyalain tetangga saya gitu, ke bawah-bawah. Ya kayak saya ini kan orang fisika. Kadang-kadang setiap hari itu mikir. Sampai ke rumah ketemu istri masih mikir fisika. Ditanya istri masih nggak jawab itu. Nah, saya dilabrak oleh istri saya gitu kan. Ke bawah, kampus ke bawah ke rumah gitu. Nah bisa jadi orang ahli hadis dia ke bawah dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga akhirnya menilai orang lain bid'ah. Padahal bid'ah itu sebetulnya ditujukan kepada orang yang memalsukan hadis. Gitu. Makanya kemudian para ulama ahli hadis mereka menyadari, wah ini bahaya nih. Ini harus dilakukan memang, kalau enggak nanti hadisnya Nabi kecampur dengan macam-macam. Harus dilakukan. Tapi ini bahaya ini. Kalau hati kita tidak ditata. Makanya ilmu para ahli hadis kebanyakan itu belajar sufi juga. Untuk apa? Untuk menata hati. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa dia itu melakukan itu bukan karena kesenangan diri, tapi melakukan itu semata-mata menjaga agama ini, menjaga hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang repot itu adalah orang masih dalam proses belajar hadis, dia belajar tentang al-jarhu wa ta'dil, belajar tentang orang-orang yang bid'ah, tapi nggak tahu filosofinya. Dibawalah dalam kehidupan sehari-hari, ketemu temannya, wah kamu bid'ah. Nah, ini salah penempatan sebetulnya. Kenapa salah penempatan? Filosofinya nggak ketangkap gitu. Makanya ini sekaligus saran kepada orang-orang yang jadi guru, ya. Jadi sebelum bicara teknis itu kalau bisa belajar filosofinya dulu. Ini kalau emang filosofi itu penting karena itu yang menjadi landasan orang berpikir. Kalau enggak tuh enggak, misalnya kayak begini loh. Berapa banyak orang yang belajar fisika? Di Indonesia ada enggak penemuan yang bisa dikata sangat hebat di bidang fisika gitu? Hampir-hampir jarang, ya. Mungkin ada 1-2. Pertanyaannya kenapa itu sebetulnya terjadi? Karena filosofinya enggak ketangkap. Jadi orang itu akhirnya hanya belajar teknis. Tapi nggak ketangkap filosofinya. Nah, orang kalau nggak tahu filosofinya, dia nggak akan bisa mengembangkan. Seorang teknis, orang yang bicara teknis, dia itu hanya bisa menggunakan, tapi dia nggak akan bisa mengembangkan karena tidak tahu logikanya, nggak tahu argumennya, nggak tahu kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini pentingnya belajar filosofi di situ. Ya, makanya di sini, ya makanya akhirnya kalau kita itu mendapati orang yang kebetulan seperti itu dan kita kebetulan memahami itu, ya kita harus, kalau orang Jawa bilang sing waras ya ngalah, ya. Ya maksudnya begini loh, maksudnya itu kata-kata kasar ya, tapi jangan diomongkan loh ya. Jangan diomongkan, kalau diomongkan jadi tukaran. Yang maksudnya adalah ya kita, kalau misalnya kita ketemu orang yang seperti itu, ya kita yang harus yang diam aja. Enggak usah terlalu diladeni. Ya kalau bisa dinasihati baik-baik itu bisa dilakukan. Nanti kalau dinasihati kok malah jadi perdebatan, ya udah enggak usah teruskan. Sebetulnya niatnya apa? Janjian dia bagus, cuma filosofinya aja yang belum paham. Barangkali itu semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas-sami'ul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada
ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habib